Aku tak belajar dari penjahat. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di channel Mr. Wah. Kita mau ngapain sekarang? Seperti biasa, kita akan reaction video-video Yang lagi viral. Kali ini kita mau reaction pelihara ikan aligator gar selama 16 tahun. Kakek di Malang berakhir divonis 5 bulan penjara. Langsung aja kita ke video, kita ceki gimana sih ceritanya. Saya ini orang bodoh, nggak tahu faktanya bahwa orang Bali bahwa sudah besar buat baik hanya menyalahkan ikan itu sedalam ini kayak penjahat. Jadi mungkin pikirannya kalau jadi penjahat ya. Dia nggak tulis apa-apa, dia nggak jalani. Aku tak belajar dari penjahat. Ya, oke. Ungkapan kekesalan ya. Gila, marah banget sih dia. Maksudnya kan dia bilang saya saya sudah belajar jadi orang baik saja berasa seperti penjahat, ya kan, mending lebih baik saya jadi penjahat saja. Ya gimana ya, cara tidak langsung untuk nggak cuma bapak ini sih ya, aku dan mungkin orang-orang lain juga nggak banyak tahu soal hukum masalah peliharaan mana saja yang nggak boleh gitu kan. Apalagi kan itu juga kadang ada tiba-tiba ada hewan baru lagi yang dilindungi, ada lagi yang kita nggak semua dapat informasi, ngerti nggak sih? Betul. Kita juga kurangnya edukasi ke masyarakat sebenarnya. Nah, dan kalaupun ditampilin di media kan nggak semua orang punya TV. Even itu bapak ini ya, aku pribadi ya baru tahu kalau aligator itu nggak boleh dipelihara. Karena yang kita nggak pernah ngeh itu boleh atau enggak. Jujur Li, di artis-artis pun kan dipelihara. Ada beberapa artis yang memang disengaja kontenin kan. Mungkin dia udah dapat izin atau gimana kan kita nggak tahu. Tapi kan yang kita tahu mereka pelihara, ya nggak sih? Nggak ngerti, tapi mungkin katanya kan merugikan. Yang aku tahu tuh cerita bapak ini katanya itu bisa menyebabkan merugikan, baru bisa ya. Tapi katanya selama ini tidak pernah ada korban. Berarti kan belum dong. Kalau aku sih kenapa harus penjara? Iya, harusnya dikasih Edukasi, punishment apalah ibaratnya, atau ikannya disita atau gimana. Itu lebih baik, Pak, ini nggak boleh. Lebih baik ya ini nggak boleh dipiara lagi karena ini misalnya dilindungi atau apalah, karena nanti kalau beranak pinak dia menyebabkan apalah, membahayakan atau segala macam, dikasih tahu. Jadi ini kita sita ya Pak. Iya, dikasih pengetahuan, edukasi. Gak apa-apa daripada, atau kalaupun memang kayak gini ya dikasih pilihan aja. Bapak mau disita atau bapak di penjara, kan orang pasti pilihnya lebih baik disita dong. Saya juga nggak bisa bergerak dari aturan ini, Pak. Bukan sebenarnya kesalahan saudara ini memang pelihara. Ya. Dan sebenarnya nggak bisa dilimpahkan kesalahan. Ya, terima kasih. Ada yang saya rugikan, justru saya yang rugi. Saya memelihara ikan dari 2008. Bayangkan sampai sekarang ikannya utuh. Orang memelihara itu ikannya itu hanya tambah besar, tidak menjadi banyak, kurang bisa. Ya, bener nggak? Dia miara, bukan peternak. Iya. Jadinya nggak mungkin tambah banyak, hanya bisa tambah besar. Betul. Ya kan? Jadi untuk berisiko keluar seperti yang dikatakan dalam undang-undang merugikan siapa itu nol. Dia dengan sengaja melepaskan ikan ini ke kolam setu lah atau sungai, itu baru merugikan. Atau menternakkan. Oke, menternakkan ikan-ikan itu baru. Kan dia hanya memelihara, bener dong? Saya tidak bisa apa-apa, saya terima apa adanya. Memang
orang kecil ini nggak bisa berbuat apa-apa. Undang-undang itu satu ditunjukkan, nanti ngepangnya banyak. Itu orang kecil aja mikirnya gitu. Undang-undang itu Dibuat satu, tapi nanti akarnya banyak. akarnya banyak. Untuk menjerat orang ini, saya ini ibaratnya ikan kecil yang sudah di mulutnya ini, aligator ini, predator, sudah di mulut saya ini ya, nggak bisa apa-apa Pak, kecuali belas kasih dari Pak Hakim. Ini mau Dia mengibaratkan diri dia tuh sebagai ikan kecil, Undang-undang ini si aligatornya. kecuali belas kasihan dari Pak Hakim yang bisa menolong dia. punya mau ditelan sekarang, kayak habis. apa yang kami sudah Dan ini ungkapan perasaan saya, berusaha jadi orang baik, nggak bisa, ya. Ujungnya tetap di penjara. Jadi Miris banget loh. Apa, gue pribadi tuh merinding dengernya, Iyalah, langsung karena jelek banget gitu loh, kena banget. lagian kalau amit-amit ya, maksudnya kita misalnya sebagai salah satu dari anak bapak ini kan pasti kesel dan dongkol juga nggak sih? Maksudnya gue udah 16 tahun kan, dia bilang 16 tahun istilahnya, sampai gue gede pun nggak kenapa-napa, gue yang nggak kenapa-napa sekeluarga, warga sekitar pun nggak kenapa-napa, ya kan? Kenapa ujuk-ujuk baru sekarang? Istilahnya ya mungkin undang-undangnya udah lama, tapi maksudnya dipermasalahinnya gitu loh. Cepu. Pasti ada cepu. lebih baik jadi orang jahat lebih keren. Ya, baik. mudah-mudahan tidak Terima kasih. dengan masih punya keluarga, Pak, anak, istri, dan juga Tinggal menunggu jemputan dari yang kuasa. Jadi orang yang lebih keren. Ya, dia sampai ngomong gitu loh. Maksudnya jadi dia tuh jadi berpikir, buat apa sih jadi orang baik? Kalau orang baik pun ya gue sama aja sama orang jahat, nggak ada bedanya. Gue dihukum-hukum juga. Saya ini selesai. Hari ini istri saya minta saya untuk mencari bekal untuk mati. Ternyata saya jadi penjahat. Jadi penjahat, Pak. Secara tidak langsung jadi penjahat kalau sudah ada di penjara. Itulah di ini. Di hati ini seperti itu. Ya. Orang-orang awam kayak mereka, kayak gue, kayak semuanya tuh Kita pasti, lah. semuanya pasti berpikir gitu nggak sih? Ya lu udah masuk penjara berarti lu orang jahat, sekalipun kayak kasus Vina kemarin gitu kan, mereka terbukti tidak bersalah, tapi kan orang udah taunya mereka udah pernah di penjara. Putusan hari ini terlalu memberatkan di keluarga juga. Bahwasanya kan saya sudah mengajukan untuk putusan bebas, paling tidak seringan-ringannya putusan percobaan yang dimana terdakwa bisa menjalankan di rumah dengan adanya percobaan itu wajib lapor, tapi hakim berpendapat lain. Nah, setuju nih gue. Disita, terus ya udah apa namanya, dihukumnya rumahan gitu ya kan. Ya, Wajib lapor wajib aja kalau lapor, gue. wajib lapor. Ini seminggu sekali kah atau Iya. gimana ya kan? Ya terserah. Lebih masuk mereka. akal Iya, nggak iya, sih iya, iya. buat orang-orang kecil gitu? Kecuali masa lalu kayak apa gitu kan Iya. yang merugikan, benar-benar merugikan. Ini kan korbannya nggak ada. Dengan hal ini akhirnya memberatkan keluarga dengan putusan 5 bulan, subsidi 1 bulan atau denda 5 juta. Nanti coba kita koordinasi dengan keluarga langkah apa yang akan kita tempuh, kita lakukan supaya untuk pihak dari terdakwa atau tersangka biar cepat selesai dengan acara hukuman ini. Terdakwa tadi sempat emosi, intinya dengan adanya ini karena mereka kan untuk terdakwa berpendapat saya ini tidak bersalah karena saya ini memelihara sebelum adanya undang-undang. Dari itu aja nanti dihilangkan dari terdakwa. Alasan Dia melihara ini sebelum ada undang-undang loh. Kan makanya jadi permasalahan anaknya dan keluarganya itu dari gua kecil istilahnya nggak ada kenapa-napa, nggak ada yang korban juga, undang-undang pun belum ada saat itu. Mungkin dia juga setelah kejadian ini mungkin baru cari tahu bahwa undang-undang itu sebenarnya ada dan di tahun apa sebelum dia melihara. Iya kan dia bilang Iya. mereka tuh baru tahu karena ya undang-undang ini aja adanya sebelum gua melihara. majelis hakim tidak menerima upaya hukum silakan. Untuk majelis nggak ada tadi, cuma dari majelis hakim langsung memberikan putusan berdasarkan ringan dari hakim sebelah kanan kiri tadi. Berapa? Masih memberatkan apa maksudnya? Kita sesuai undang-undang itu kan ada memeliharanya, apapun bentuknya memelihara juga ada, tapi pada dasarnya kan dia memelihara sebelum adanya peraturan tersebut, sehingga dari terdakwa juga berpendapat intinya
dia juga tidak mau untuk disalahkan. Sudah kami pikirkan matang-matang ya menurut kami. Kecuali si bapak ini melihara nggak tahu tapi melihara setelah undang-undang berlaku. Iya, Itu mungkin menurut aku ya bisa lah bersalah bisa ya, disalahin. karena ya lu harusnya cari tahu kalau lu mau beli gitu kan. Loh kan ini dia beli pun belum ada undang-undangnya. Kami putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, sudah memberikan, dan kalau teman-teman cek juga sudah termasuk ringan kalau menurut kami seperti itu dari putusan tersebut. Untuk putusan tersebut jika kami akan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan secara berjenjang, kemudian kami akan menentukan sikap apakah nanti akan ada upaya hukum atau akan menerima putusan. Seperti itu. Agak bapakmu sudah mati ya. Kalian sudah gede-gede ya. Bapaknya tegar banget loh. Kalian udah gede-gede, udah nggak usah bantu. Dan siapa tahu dengan adanya kejadian ini keluarganya bisa diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like Komen, and subscribe. karena subscribe itu gratis. Jangan lupa dibunyiin tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.